Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Saya Pak Haji kalau punya uang tuh kayak air Pak Haji, gimana ya tuh? Gampang Bu. Perempuan kalau yang nggak bisa megang duit, kalau dikasih duit sama suaminya boros, dikasih duit sama lakinya boros, gimana caranya supaya nggak boros? Capeknya aja kerja tapi nggak ada hasilnya jadinya. Bu, orang yang boros adalah orang yang hobinya satu, selalu maunya lebih menang daripada lawan jenis. Jadi dia egois. Tepuk tangan dulu dong. Jadi perempuan yang suka egois sama laki-laki pasti dia boros. Mau dikasih duit berapa aja habis. Dia pokoknya kalau ngomong selalu menang. Dan si perempuan egois ini kalau dia 6 bersaudara, kalau ada saudara kandungnya yang 5 atau yang 6, ini kan 6 bersaudara. Laki, perempuan, laki, perempuan misalkan ya, 6. Dia selalu nih, misalkan dia anak nomor 5. Dari 6 bersaudara dia anak nomor 5. Dia selalu ngatur kalau ada acara keluarga. Misalkan anaknya mau kawinan, sepupunya, keponakannya, dia pasti jadi panitianya. Ininya mau nyewa gedung, pasti dia nanti yang sibuk. Ke Tanah Abang beli baju, kayaknya dia yang bikin sibuk. Pokal itu baju. Ya betul. Nggak boleh. Itu ciri-ciri perempuan boros. Jadi dia terlalu aktif. Misalkan kakaknya yang nomor 1 mau ngawinin anaknya atau keponakannya dia lah ya. Dia yang sibuk. Dia maunya jadi ketua. Dia maunya yang ngatur ini. Nggak boleh. Ya, egois. Sama laki-laki dia egois. Nggak boleh. Janganlah, nggak boleh egois. Misalkan adik kita mau nikahin anaknya atau kakaknya kita mau nikahin anaknya. Udah kita datang aja. Jadi tamu, datang kondangan. Ngapain kita sibuk bikin baju keluarga, jahitin, ini itu, nggak mau gua. Tukang ngatur. Janganlah. Yang kasihan jadi anaknya. Iya, dia punya anak perempuan. Jadi nggak nikah-nikah. Sementara sepupu-sepupunya udah pada nikah, anaknya dia belum nikah. Tuh, kasihan. Kalaupun dia punya rumah, rumahnya serem. Ada gondroknya, ada kuntilanaknya. Akhirnya rumahnya dia nggak ditinggalin. Akhirnya ditinggal di tempat siapa? Nggak boleh. Itu namanya wanita egois. Kok Pak Haji tahu? Lah, pasien RDI kan banyak yang kayak gitu. Janganlah, kasihan. Jadi ibu nggak boleh egois sama lawan jenis, ya. Sama suami, sama karyawan laki-laki nggak boleh. Ya, ada lagi yang mau nanya sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Ayo. Itu Pak Haji saya menanya, itu rumah saya ada penunggu nggak sih Pak Haji, kok suka ada dengar suara gitu? Ya karena ibu egois. Perempuan yang egois pasti rumahnya serem. Karena orang egois temennya gampang. Kalau rumahnya ada setannya, serem, ada penghuninya, ibu cebok buat ngepel. Airnya buat ngelap kaca jendela selama 9 hari. Nanti setannya nggak akan ada di situ. Ya, jadi ibu buat ngepel sama buat ngelap kaca. Ya, itu manjur banget. Oke, yuk. Sebelum saya tutup, Pak Haji, kamu mau tanya Pak Haji, itu apa kalau bank kan saya nggak bayar tuh udah setahun. Bank. Apa? Utang bank. Utang bank kenapa? Iya, udah setahun ini saya nggak bayar, Iya. nggak ditelepon, nggak ditanya, nggak apa.
Pertanyaannya. Pertanyaannya tuh kalau misalnya saya datangin ke bank, nggak usah apa? Jangan, nanti kalau ibu punya uang, ibu bayar. Oh, gitu. Orang yang punya utang wajib dibayar sebelum bapak dan ibu meninggal. Orang yang utangnya nggak mau bayar tidak akan masuk surga. Dia akan di neraka, jahanam. Orang yang punya utang kalau nggak bayar, nanti dosanya yang punya duit pindah ke kita. Pahala kita pindah ke yang punya duit. Bapak dan ibu tinggal praktekin aja ilmu RDA yang tadi diajarin. Misalkan cara berdoa. Jadi bapak dan ibu kalau saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini beruntung banget datang ke RDAY. Beruntung banget. Gratis lagi. Makanya besok malam wajib datang lagi ya. Biar kita tingkatin kualitasnya. Jadi bapak sama ibu tinggal merubah cara doanya. Kecuali kalau bapak dan ibu privat yang 2 juta kita fokus. Kalau bapak dan ibu privat yang 10 juta lebih fokus lagi. Nah karena ini bapak dan ibu hadir, kita ngajarin cuman secuil aja, kira-kira secuil. Penasaran dong. Iyalah biar lo penasaran. Soalnya sekarang udah posisi setengah 11 malam. Ya, jadi cara doanya adalah tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengemis. Tapi dengan bersyukur. Kalau bapak dan ibu privat 10 juta, diajarin sama Ustadz Bondas sampai detail. Kayak Mas tadi ya, diajarin ya. Karena sedekah 10 juta. Tapi karena ini bapak dan ibu udah malam, jadi besok kita ajarinnya besok aja ya. Karena ini kan udah setengah 11 ya. Pak Haji, ya. mungkin tambah. Gimana caranya usaha anak saya itu konveksi biar ramai lagi? Usaha apa? Usaha konveksi. Sekarang anak ibu mau gak meraktekin ilmu RDA? Kalau mau suruh ngerjain. Kalau nggak mau ibu aja yang ngerjain. Nanti hasilnya buat anak. Ibu aja yang ngerjain karena ibu yang udah datang kan. Ya, terima kasih. Tapi kalau anak disuruh kayak anak saya nih. Coba kamu bangun ini, nggak mau. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud. Nggak mau, anak saya nggak mau. Ngapain tuh ilmu apaan tuh? Ilmu nggak jelas katanya. Padahal manjur, bangun jam 00. Orang yang bangun jam 00 tidak akan punya penyakit satupun. Orang yang bangun jam 00 tidak akan kena penyakit satupun. Itu pasti tuh. 2. Orang yang mandi jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Nggak pernah. Selalu di atas. Selalu di atas. Orang yang mandinya jam 00 saldonya tidak akan pernah. Tidak akan pernah di bawah 10 miliar. Tidak akan pernah. Selalu di atas 10 M. Pak Haji, sekelas pondok pesantren ada gak yang mandinya jam 00? Kan Pak Haji SD Impres. Bapak sama ibu sekarang berangkat ke pondok pesantren Suryalaya. Suryalaya, Abah Anom, Tasikmalaya. Ya, pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Pemiliknya namanya Abah Anom. Bapak coba lihat, bohong kalau dia nggak mandi jam 00. Jam 12 kan, mandinya kan? Tuh, itu sekelas kiai lah. Kita kan belum kiai. Mosok kita mau nentang, udah aja jalanin, syukurin, nikmatin. Kan udah ada petunjuknya tuh. Abah Anom, kaya raya gak? Kaya raya lah. Nah maunya saya coba kita mumpung bapak dan ibu di usianya sekarang yang udah jelita. Kalau masnya jelita, umur berapa mas? 48 jelita, jelang 50 tahun. Kalau ibu-ibu, yang kecuali yang di belakang, atau bapak yang depan udah lolita. Lolos 50 tahun. Pak Haji, kalau maksudnya mengenis jadi berarti nggak boleh mintanya macam-macam gitu ya? Satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Kita sedekahnya 100.000, hajatnya 5, hajatnya 3. Enggak lah,
mantes-mantesin duit apa? Satu aja. Terima kasih Allah, minggu ini hajat saya cair 10 miliar. Titik. Ini enggak. Umur panjang, rezeki panjang. Iya, jangan satu aja. Cair 10 miliar, titik. Karena dengan cair 10 miliar, otomatis umur pasti panjang. Amin. Panjang nggak? Panjang. Panjang. Rezeki panjang nggak? Panjang. Kesehatan panjang nggak? Panjang. Jadi satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Ya, berarti kita tingkatkan itu aja. Terima kasih Allah itu aja ya. Terima kasih Allah, terima kasih. Hajat saya udah cair 10 miliar. Padahal belum. Ya. Padahal belum. Kan ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak dan Ibu harus prasangka baik sama Allah bahwa itu udah cair. Padahal belum. Jadi Bapak dan Ibu, di Al-Quran jelas ayatnya Pak, Bu, maaf ya. Ayatnya jelas. Artinya gini. Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi Bapak dan Ibu, bisa gak di dunia ini jangan serius-serius amat. Senda gurau aja. Pasti cair, pasti milik, pasti bisa, pasti jadi. Apalagi coba, pasti lunas, apalagi pasti sembuh. Oke? Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Saya tutup. Izin, Ya Pak Haji. apa. Malam Sabtu kemarin itu seminggu, malam udah 2 Malam minggu. Sabtu berarti api unggun di sini. Ya, malam api unggun. Saya itu terbesit di dalam hati, ya Allah sesungguhnya malaikat rahmat ini turun. Apa? Malaikat rahmat itu turun. Iya. Kalau- Kemudian saya memfoto Pak Haji, ada ini di hari yang sama. Ya Allah, benar-benar ini ya Allah, ijabah ya Allah gitu. Iya. Itu malaikat ini seperti malaikat rahmat. Iya. Langsung- Kalau di RDAY banyak keanehan, Pak. Iya. Di RDAY banyak keanehan. Banyak banget keanehan. Bapak lihat. Datang ke RDAY dia disantet udah 11 tahun. Berobat kemana mana. Udah jual rumah, jual mobil, jual. Mungkin lagi nonton juga. Habis nggak sembuh-sembuh. Datang ke RDAY berobat gratis. Kamar gratis. Air asinan gratis. Diriung gratis. Makan gratis. Alhamdulillah sekarang sembuh total. Disantet udah 5 tahun. Begitu juga. Jadi yang disantet ada 5. Tapi korbannya mau tahu Pak? Sapi gue. Tapi nggak apa-apa. Sapi kan bisa kebeli. Yang penting pasien gue yang 5-5 selamat. Jadi sapi gue korban. Jadi karena dia disantet perutnya. Jadi perutnya sapi gue tuh. Ada berindil-berindil. Mana ada sapi ada berindil-berindilnya. Kata tukang sapi yang Pak. Selama umur saya 60 tahun nih jadi jagal sapi. Belum pernah saya motong sapi kayak begini. Ini kok aneh? Ya nggak apa-apa karena di atas lagi ada orang yang pada disantet. Nggak apa-apa. Apa saya minta ganti sama pasien saya? Ganti dong. Ini sapi gue jadi korban. Enggak lah. Kemarin nih yang santet banyak tuh. Ada 13 orang. Kuda gua. Ya betul? Kuda potong lagi, kuda potong lagi. Ada kali 13 ekor tuh kuda gue potongin. Ya, Tapi yang nggak marah. Saya tapi itu yang melihat penting aja sembuh. begini Pak Haji. Apa? Bagaimana mungkin anak yatim piatu berdoa tidak diijabah oleh malaikat. Iya. Ternyata fotonya ini Allah tunjukkan kebesarannya. Iya. Fotonya ini gitu. Makanya saya setiap malam Jumat saya selalu paksakan untuk kemari. Harus Iya. malam Jumat malam Iya. harus kemari. Malam Jumat juga harus kemari. Insya Allah. 2 malam. Iya. Nanti nginep di sini makan gratis semua gratis. Iya. Kenapa? Saya lihat pondok pesantrennya Pak Gus Idam yang di Blitar. Namanya apa? Sabilut Taubah. Itu yang main itu apa? Hadroh. Itu kan bukan anak yatim. Orang biasa aja kayak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Aja manjur. Ini kan yang main hard rock siapa? Anak yatim. Coba Anak Bapak yatim, lihat. Bener Pak, ijabah Pak, Masya Allah. Ya kan ijabah Itu, kan? Saya itu ngerasakan itu bagaimana mungkin tidak diijabah. Bagaimana mungkin di tempat ini tidak barokah. Iya. Sementara saya meyakini ada malaikat. Ya Allah tunjukkan kebesaranmu. Langsung Allah tunjukkan ini. Di foto ini. Iya. Manjur Pak. Langsung Pak. Ini. Iya. Nampak ini Pak langsung. Iya. Penampakannya.
Subhanallah, subhanallah ya. Iya. Intinya seperti itu Pak Haji. Dulu kita nggak ada Pak. Hadrok nggak ada. Salawatan kita nggak ada. Api unggun kita nggak ada. Nah setelah kita lihat Gus Idam, Sabil Taubah di Blitar, luar biasa pengajiannya. Kita bikin kayak Gus Idam, pakai salawatan. Salawatan Nabi itu siap malam Jumat sama Jumat malam Sabtu ya. Sama ada hadroknya ya kita bikin. Kita beli kemarin perlengkapan hadrok. Satu set harganya 5 juta. Ini waktu di pas masih hidup lampu Pak. Ya. Intinya begitu Pak Haji, jazakumullah khairan katsiran. Ya, mungkin sudah malam ya Pak Haji ya. Iya. Terima kasih banyak ya atas tausiahnya. Iya. Sedikit aja Pak. Iya. Semalam yang kemarin tuh ya. Ya. Setelahnya acara ini kan saya langsung kurang. Ya. Terus ada yang ngasih tahu bilang tuh sayang amat katanya acara tahajudan kata nggak ikut. Harus ikut Pak tahajud. Jadi Orang yang ikut tahajud sama anak yatim bonusnya masuk surga tanpa hisab. amin. Jadi insya Allah malam ini saya ikut. Iya. Kemarin tidak tahu saya bilang. Selama gitu, kita punya hajat, Bapak pas lagi ada di RDI paksain ikut tahajud karena bonusnya dari Allah. Orang yang tahajud bersama anak yatim masuk surga tanpa ya. hisab. Amin, amin, amin. Bapak tinggal tahajud aja, biarin orang ngomong, ih gila mana ada tahajud jam 00. Jangan dengerin. Kita udah jalanin tahajud dari 2011. Sekarang 2025. Haji Marco kan 2014 kan awalnya tahajud selama 7 bulan gak berhenti-berhenti. Ya, 7 bulan. Waktu dia datang nih Haji Marco, kontrakan rumahnya baru berapa? 6. 6. Dia paksain tahajud selama 7 bulan, kontrakan jadi berapa? 21. 21 pintu. Waktu RJ Marco kembali belum punya ruko. 7 bulan dia praktekin gak pernah berhenti. Rukonya berapa sekarang? 15. 15. Nah mau saya, kita udah tua Pak. Udah usia di atas 55. Saya gak mau Bapak dan Ibu kerja, gak mau. Saya gak mau Bapak dan Ibu usaha, saya gak mau. Bapak dan Ibu di rumah nonton YouTube, iya nonton YouTube atau mau nonton drama Korea, drakor, tapi duitnya datang sendiri. Ya masih muda lebih bagus lah. Jadi maunya saya Pak, udah nggak usah kerja, duit datang sendiri. Besok saya ajarin caranya duit datang sendiri. Kalau kupu-kupu aja bisa datang ke kebun kita tanpa kita nyari kupu-kupu. Kenapa nggak rezeki datang ke kita? Ada gak metodenya? Ada. Besok kita ngomongin malam Jumat. Jadi besok kita acara salawatan. Udah salawatan baru kita naik ke atas pencerahan. Jadi abis sholat isya, salawatan, ijab qabul. Udah selesai kita langsung ke atas pencerahan. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Risyanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.